Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video saya sebelumnya, ada permintaan dari kawan-kawan penyelenggara untuk dibuatkan soal agar mereka bisa berlatih dalam pengisian C-Hasil. Nah, di sini sudah saya buatkan soal. Silakan teman-teman kerjakan. Soal dan lembar C-Hasil dapat di-download pada deskripsi video ini. Di sini ada titik-titik, silakan teman-teman isi ya. Hitung-hitung, latihan menghitung lah ya, agar teman-teman tidak tok hanya menyalin. Seperti di sini saya buat laki-laki 100, perempuan 100, maka laki-laki ditambah perempuan berapa jumlahnya? Silakan dihitung ya. Jadi silakan hitung untuk mengisi pada bagian yang masih diberi titik-titik pada soal. Baik, pastikan sebelum teman-teman melanjutkan menonton video ini, teman-teman sudah mendownload soal pada deskripsi, kemudian silakan dikerjakan pada lembar C-Hasil yang telah diberikan. Setelah itu, kembali lagi ke video ini untuk memeriksa apakah hasil pekerjaan kawan-kawan sudah benar atau belum. Oke, selamat mengerjakan. Nanti kalau sudah, silakan kembali lagi ke video ini untuk memeriksa hasil pekerjaan kawan-kawan. Baik, sudah ya, kita langsung ke pembahasan. Seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, tiap bagiannya sudah dijelaskan secara rinci ya. Di sini saya memisalkan hari Senin tanggal 1 Desember, kemudian ini data TPS-nya, TPS 7, Desa Cokobetung, Padang Guci Hulu, kemudian ini waktunya. Kita lanjut ke bagian 1 Romawi. Jadi jawabannya adalah pada bagian A ini jumlah DPT pada TPS tersebut ya. Sesuai soal, laki-laki 100, perempuan 100, maka jumlahnya 200. Lanjut ke poin B, pengguna hak pilih. Nah, pada soal saya cantumkan laki-laki 96, jumlahnya 190. Tentu perempuannya adalah 94. Namun, pada hari H nanti, angka-angka pada poin 1 bagian B ini itu mengacu pada daftar hadir. Ingat ya, mengacu pada daftar hadir. Jadi, KPPS yang bertugas mendata daftar hadir harus benar-benar fokus. Pastikan setiap pemilihan datang itu mengisi daftar hadir. Sama halnya seperti yang poin 2, ini mengacu ke daftar hadir DPTB, poin 3 DPK. Kemudian jumlah dari poin B 1, 2, dan 3 ini adalah jumlah pengguna hak pilih. Nah, pengguna hak pilihnya adalah 195. Lanjut ke poin 2 Romawi, pada soal sudah saya cantumkan yaitu sesuai jumlah DPT ditambah 2%. 2% dari 200 adalah 4, maka idealnya nanti surat suara yang diterima KPPS adalah 204. Kemudian yang tadi masih saya beri titik-titik ya, jawabannya adalah 195. Karena poin 2 ini jumlah surat suara yang digunakan jumlahnya harus sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Masuk ya logikanya ya. Jadi jumlah pemilih yang hadir, segitu juga jumlah surat suara yang digunakan. Kemudian poin 3 sudah pada soal saya buat 2. Oleh karena jumlah surat suara yang diterima 204, tentu seharusnya jumlah surat suara yang tidak digunakan adalah 7. Sehingga jumlah dari surat suara yang tidak digunakan, yang dikembalikan karena keliru, dan yang digunakan itu harus sama dengan jumlah surat suara yang diterima. Jadi poin 2, 3, dan 4 ketika dijumlahkan jumlahnya harus sama dengan poin 1 ini. Lanjut ke 3 Romawi. Dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, berapa yang disabilitas dituangkan di sini. Jumlah ini tidak mempengaruhi jumlah yang atas ya. Dia hanya merincikan jumlah pemilih hadir yang kategori disabilitas. Pada soal saya buat laki-laki 2, perempuan 3, sehingga jumlahnya 5. Lanjut ke poin 4. Dibuat terus ya. Tentu teman-teman sudah mengerti tentang ini, saya yakin. Nah, jika satu baris ini penuh, itu artinya 60 ya. 60 ditambah 60 ditambah 26 jumlahnya 146. Dibuat di sini menggunakan huruf digital. Kemudian pada kotak yang tidak bermakna itu diberi huruf garis yang menyerupai huruf Z seperti ini. Kemudian diberi bulatan hitam pada angka yang bersesuaian. Ini sudah jelas ya pada video sebelumnya. Begitupun yang perolehan berikutnya. Dan jangan lupa pada terbilang dibuat dengan huruf kapital 47. Lanjut ke lembar terakhir. Kemudian dijumlahkan berapa surat suara sah. Surat suara sah ini adalah jumlah dari perolehan tiap peserta pemilu. Kemudian pada bagian B-nya jumlah surat suara tidak sah. Pada soal saya buat 2.
Nah, kemudian ketika dijumlahkan, surat suara sah ditambah tidak sah, itu jumlahnya 195. Jumlah surat suara sah dan tidak sah ini, jumlahnya harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih pada poin 1 Romawi huruf B dan 2 Romawi angka 2. Harus sama. Pengguna hak pilih 195, surat suara yang digunakan 195, dan jumlah surat suara sah ditambah tidak sah juga harus 195. Begitu ya. Dan terakhir, pesan saya jangan lupa nanti ketika sudah disepakati dan disahkan, jangan lupa semua KPPS membubuhkan tanda tangan dan minta juga saksi. Jika saksi tidak berkenan membubuhkan tanda tangan, jangan lupa proses tersebut cantumkan di formulir kejadian khusus. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.